Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yaitu tentang Bab 3 teks prosedur. Nah, silahkan kalian simak buku kerja kalian atau buku LKS Bahasa Indonesia kalian. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama itu adalah memahami teks prosedur berdasarkan karakteristiknya dan menganalisis struktur teks prosedur. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan kalian beberapa gambar. Nah, di sini ada nasi, kemudian sayur, telur, beserta bumbu-bumbunya. Kemudian ada energen, dan ada seorang wanita sedang memainkan angklung. Nah, setelah kalian melihat ketiga gambar ini, nah kira-kira apa sih itu teks prosedur? Nah, apa sih itu prosedur? Nah, sebelumnya nih di sini. Apa itu prosedur? Nah, prosedur itu adalah cara, kemudian langkah-langkah, ya, kemudian proses. Nah, kalau disimpulkan, apa sih itu teks prosedur? Nah, secara keseluruhannya, pengertian dari teks prosedur itu adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi di sini teks prosedur itu adalah langkah-langkah proses atau cara kita untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, selanjutnya tujuan dari teks prosedur. Nah, apa sih itu tujuannya? Tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, bisa dilihat dari membuat sesuatu, kemudian tujuannya melakukan sesuatu, dan tujuan menggunakan sesuatu. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah. Tujuan dari teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu, kemudian melakukan sesuatu dan menggunakan sesuatu. Jadi dia di sini petunjuk atau cara kita melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berisi beberapa langkah atau tahapan-tahapan. Nah, jadi di dalam teks prosedur tadi pun sudah kita tahu maknanya. Teks prosedur itu adalah cara, tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, jadi dia harus ada penomoran di dalam teks prosedur itu supaya mengetahui langkah-langkah kita untuk melakukan sesuatu atau tahapan-tahapan kita untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya itu adalah menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Nah, ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang kita gunakan untuk memerintahkan atau menyuruh seseorang atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya ambilkan 2 sendok garam atau masukkan 2 sendok garam. Nah, biasanya kalau di dalam kalimat perintah ini menggunakan akhiran lah dan akhiran kan. Contohnya kata ambilkan, kemudian tutuplah. Nah, itu yang merupakan kalimat perintah di dalam teks prosedur. Selanjutnya adalah bersifat akurat dan objektif. Nah, jadi teks prosedur itu harus bersifat akurat. Nah, selanjutnya adalah menggunakan syarat atau pilihan. Kemudian langkah berkelanjutan bersama penjelasan. Nah, jadi dia langkahnya harus berkelanjutan antara langkah pertama dengan langkah yang terakhirnya, tetapi dia harus besertakan penjelasan. Misalnya, langkah-langkah dalam membuat teh 1. Nah, ambilkan, harus ada penjelasannya apa yang akan kita ambil. Kemudian susunan penjelasan secara informatif. Nah,
dia harus tersusun. Kemudian penjelasan secara mendetail atau secara rinci atau secara lengkap. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Nah, jenis-jenis teks prosedur ini ada beberapa bagian. Nah, ada teks prosedur membuat sesuatu, kemudian teks prosedur memainkan alat atau sesuatu, dan teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini teks prosedur itu dia terbagi menjadi tiga bagian. Nah, di sini dilihat ada contohnya teks prosedur membuat sesuatu itu. Contohnya adalah membuat layang-layang, kemudian membuat coto Makassar, kemudian membuat wedang ronde. Nah, jadi membuat ya itu. Kemudian kalau teks prosedur memainkan alat atau sesuatu, itu berarti harus ada alat yang akan kita mainkan. Nah, satu di antaranya contohnya bermain saluang atau seruling, kemudian bermain gangsingan, dan bermain gamelan. Nah, itu merupakan alatnya. Kemudian yang terakhir, teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, berarti di sini kita melakukan sesuatu, beda dengan membuat. Nah, kalau di sini contohnya menari poco-poco, menarik uang di ATM. Nah, itu merupakan contoh dari jenis teks prosedur. Nah, jadi bisa ya membedakan antara yang mana sih teks prosedur membuat sesuatu, yang mana teks prosedur memainkan alat, dan yang mana teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, kalau dia membuat berarti kita membuat sesuatu yang akan kita olah. Nah, kalau memainkan alat berarti ada alat yang akan kita mainkan. Kemudian kalau melakukan sesuatu berarti kita melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya itu adalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tujuan. Nah, tujuan ini merupakan pengantar dan capaian yang ingin dibahas dalam teks. Nah, biasanya pada bagian tujuan ini berisi tentang definisi atau penjelasan dari sesuatu yang akan kita buat atau sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, jadi dia berisi penjelasan atau pengertian. Kemudian yang kedua itu adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini ada perbedaannya. Kalau misalnya alat itu adalah alat atau benda yang akan kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, sedangkan bahan itu adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat benda yang baru. Nah, itu adalah perbedaannya. Kalau alat itu adalah alat yang akan kita gunakan, kemudian bahan itu adalah benda yang dapat kita gunakan. Nah, di dalam struktur teks prosedur ini alat dan bahan bersifat opsional. Jadi boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu merupakan inti teks yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, jadi bagian langkah-langkah ini adalah inti dari teks prosedur. Nah, dia berisi tentang cara, kemudian langkah atau proses yang harus kita ikuti di dalam melakukan sesuatu. Nah, itu bagian langkah-langkah inti dari teks prosedur. Kemudian yang keempat itu adalah penutup. Nah, penutup ini adalah bagian simpulan atau hasil dari yang telah kita lakukan. Nah, jadi pada bagian struktur teks prosedur ini, alat dan bahan kemudian penutup itu bersifat opsional tergantung pada apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya akan melihatkan contoh teks prosedur yang menggunakan alat dan bahan dan menggunakan penutup di dalam teks prosedurnya. Nah, nih, lihat. Ini merupakan contoh dari teks prosedur tidak mencantumkan alat dan bahan di dalam teksnya. Tetapi di sini sudah ada mesin cuci. Nah, mencuci judulnya adalah mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, pada bagian tujuannya itu terdapat pada bagian awal, yaitu berisi tentang pengantar atau definisi
apa yang akan kita lakukan. Mencuci pakaian merupakan rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Jika dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan, kini kita dapat menggunakan mesin cuci. Namun, tidak semua orang tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Nah, jadi di sini merupakan tujuan dari teks prosedur. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Nah, di sini pada teksnya dia tidak mencantumkan alat dan bahan. Dia langsung pada poin inti dari teks prosedur, yaitu langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Berikut cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, pada bagian langkah-langkah dia harus ada penomoran. Dan juga dia harus secara urut, secara sistematik dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Nah, itu merupakan langkah-langkah di dalam teks prosedur. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir. Tidak semua mesin cuci memiliki cara yang sama. Beberapa mesin cuci hanya perlu menekan beberapa tombol, lalu mesin cuci akan bekerja sendiri hingga proses pengeringan. Ini merupakan bagian penutup atau simpulan setelah langkah-langkah itu dilakukan. Nah, jadi di dalam teks prosedur, contoh teks prosedur yang ini, dia tidak ada mencantumkan alat dan bahan di dalam teksnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu adalah contoh teks prosedur yang tidak memiliki bagian penutup atau bagian simpulan di dalam teksnya. Judul pada teks prosedurnya adalah membuat kue apem. Nah, pada bagian pertama atau bagian tujuan di sini dia menjelaskan apa itu apem. Nah, apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak muda zaman sekarang. Untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut, berikut disajikan resep cara membuatnya agar anak-anak dapat mencoba mempraktikkannya di rumah. Nah, itu merupakan tujuannya. Kemudian yang kedua itu adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya itu yang pertama cetakan apem sampai dengan 1/4 sendok teh garam. Nah, kemudian setelah alat dan bahan baru dia ada langkah-langkah atau cara membuat kue apem. Nah, itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 9. Nah, jadi ini cara membuatnya atau langkah membuatnya dia harus sesuai sistematikanya atau secara runtut atau secara urut. Nah, pada bagian akhirnya dia cukup membuatkan cara membuat saja, langkah-langkah saja, tetapi tidak mencantumkan penutup atau simpulannya. Nah, kembali lagi tadi sudah saya katakan di dalam teks prosedur ada dua struktur yang bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, yaitu bagian alat dan bahan, kemudian bagian penutup. Baiklah, sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat dalam belajar. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.